Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita absen dulu ya sebelumnya. Rizky, Okta, Baihaki ada? Ada. Hadir, itu bilang hadir ya, hadir. Rizky, Okta, Baihaki Hadir. hadir. Fitria, Okta, Arianti Hadirlah. hadiroh. Alhamdulillah ya hadir semua. Nah, sebelum memulai proses pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kita baca doa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita belajar mengenai bab puasa. Ada yang tahu gak apa itu puasa? Coba Kiki, coba jelasin apa sih itu puasa? Puasa adalah menahankan dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, memakan, bicara yang tidak bermanfaat. Nah, benar sekali. Jadi puasa itu menahan segala sesuatu seperti makan, minum, hawa nafsu, dan menahan yang omongan yang tidak bermanfaat, bicara yang tidak bermanfaat, seperti itu. Terus anjuran puasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, ini adalah anjuran Allah mengenai puasa, wajibnya puasa. Lalu yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun puasa. Coba sebutkan apa saja syarat berpuasa itu. Coba Fitria, apa? Coba sebutkan. Satu, orang Islam. Ya. Balik. Nah, terus Umur, tidak berakal atau tidak gila. Ya. Kuat berpuasa. Ya. Mengetahui masuknya bulan Ramadan. Ya, benar sekali. Jadi syarat puasa itu yang pertama yaitu orang Islam, yaitu terus lalu selanjutnya yaitu balik atau cukup umur. Terus selanjutnya yang ketiga berakal atau tidak gila. Lalu yang selanjutnya kuat berpuasa. Terus yang selanjutnya yang kelima mengetahui masuknya bulan Ramadan. Dan yang pertama yaitu orang Islam. Bapak jelaskan. Jadi saat puasa yang pertama yaitu orang Islam. Jadi kalau misalkan ada orang yang bukan Islam seperti orang Kristen, orang Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan agama-agama lain, itu boleh-boleh saja berpuasa, tetapi dia itu tidak mendapatkan pahala apa-apa karena dia itu tidak memenuhi syarat puasa, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu balik atau cukup umur. Kalau pada laki-laki itu biasanya pada umur 13 tahun hingga umur 15. Terus selanjutnya kalau perempuan itu pada umur 9 tahun sampai umur 13 tahun. Nah itu balik. Jadi kalau misalkan Kiki sama Fitria itu sudah
umur segitu itu ya sudah wajib berpuasa, wajib sholat gitu, tidak boleh ditinggalkan, dan jika tinggalkan dosa gitu, udah dapat dosanya udah diri sendiri gitu. Terus selanjutnya yaitu berakal atau tidak gila. Nah, orang gila itu tidak wajib berpuasa karena ya nggak sah puasanya orang gila itu. Misalkan ada orang ketika puasa itu dia ikut puasa, ikut sahur, tetapi ketika waktu pagi gitu dia itu tidak waras, itu hilang ingatan gitu. Nah itu terus dia minum gitu. Nah itu ya puasanya ya dia nggak batal. Tapi kalau misalkan dia ya puasanya ya nggak sah gitu. Terus selanjutnya yaitu kuat berpuasa. Kuat berpuasa yang di sini maksudnya yaitu orang tersebut bukan menjadi seorang yang musafir, yaitu orang berpergian jauh. Lalu selanjutnya orang tersebut tidak sedang hamil tua gitu. Terus orang tersebut masih muda, masih kuat, belum tua. Nah itu kalau masih kuat berpuasa itu tidak apa-apa, sah, puasanya sah. Lalu selanjutnya yaitu mengetahui masuknya bulan Ramadan. Itu biasanya ditandai oleh adanya bulan baru atau hilal. Biasanya di TV itu kan ada berita masuknya bulan Ramadan, itu diumumkan oleh pemerintah pada tanggal berapa gitu. Nah itu ya mengantisipasi kalau misalkan ada orang awam nggak ngerti, terus ini puasa tanggal berapa ya, kan nggak tahu. Nah itu adanya informasi yang ada di TV itu, adanya Menteri Agama, adanya ulama-ulama yang paham ilmu falak biasanya. Nah itu yang lebih paham ilmunya itu dipercaya untuk membantu masyarakat. Jadi bulan-bulan Ramadan jatuh tanggal berapa itu jadi tahu. Nah itu saat puasa yang terakhir. Lalu selanjutnya yaitu syarat sah puasa. Coba jelaskan syarat sah puasa. Coba pengertiannya apa? Coba Kiki, coba silakan coba dibaca. Puasa adalah sesuatu yang harus ada sebelum melakukan ibadah. Apabila salah satu syarat tersebut tidak ada, maka puasanya batal. Nah, jadi syarat puasa itu sesuatu yang harus ada sebelum melakukan ibadah. Terus jika syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi atau tidak syarat-syaratnya itu lewat gitu, itu puasanya menjadi batal, ibadahnya batal gitu. Ya coba syarat-syaratnya apa saja, Fitri, coba sebutkan. Satu, Islam. Dua, Ya. Mumajis atau dapat Membedakan membedakan mana yang baik dan buruk. Tiga, suci dari haid dan nifas. 4, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. 5, tidak ada hal yang membatalkannya. Nah, jadi syarat sah puasa yang pertama yaitu beragama Islam, sudah pasti. Beragama Islam itu menjadi syarat sah puasa yang pertama. Lalu selanjutnya yaitu mumayyiz, yang mana dapat membedakan yang mana yang baik, yang mana buruk. Jadi misalkan Fitri atau Kiki itu sudah paham bahwa nyolong mangga itu nggak boleh, dosa gitu. Terus nggak puasa, nggak sholat, itu udah paham itu dosa. Itu sudah dikatakan mumayyiz dan sudah memenuhi syarat puasa ini yang disebutkan ini. Terus yang selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas. Ini berlaku pada perempuan. Jika laki-laki itu suci dari hadas besar seperti keluarnya sperma pada saat mimpi basah, itu termasuk hadas besar yang mewajibkan mandi.
Kalau perempuan suci dari haid dan nifas. Jika suci dan haid, seorang perempuan itu haid ataupun nifas, itu puasanya tidak sah, tidak diperbolehkan puasa. Itu. Lalu selanjutnya yaitu dalam waktu yang diperbolehkan puasa, bukan waktu yang dilarang. Sudah ngerti bahwa hari 1 Ramadan ini tanggal segini, dan dia tidak menebak-nebak. Kalau 1 Ramadan ini dia nggak hanya menebak, tetapi dia ini sudah mengetahui informasi dari orang yang lebih berilmu seperti ulama itu, bahwa 1 Ramadan ini tanggal segini, tanggal 13 April kan, waktu yang lalu itu. Nah itu boleh berpuasa kalau misalkan dia sudah tahu waktunya. Terus bukan waktu yang diharamkan seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah itu boleh berpuasa. Kalau misalkan kalau enggak pas hari-hari yang diharamkan itu boleh hari-hari lain berpuasa. Itu. Lalu yang selanjutnya yaitu tidak ada hal yang membatalkannya, seperti makan, minum, terus memasukkan beberapa lubang seperti telinga, terus hidung, mulut, dubur, kubur. Nah itu kalau misalkan tidak ada hal yang membatalkannya, sah puasanya. Insya Allah sah puasanya. Lalu selanjutnya yaitu rukun puasa. Coba jelaskan rukun puasa, coba apa? Coba Fitria. Coba rukun puasa itu Rukun apa? puasa artinya suatu amalan yang harus dipenuhi ketika seseorang menjalankan puasa. Jika rukun tidak dipenuhi maka batal puasanya. Nah, rukun puasa yaitu jelas sekali yang dijelaskan oleh Fitri, bahwa amalan yang harus dipenuhi ketika seorang sedang menjalankan puasa. Nah, jika rukun itu nggak dipenuhi, maka puasanya menjadi batal atau tidak sah. Yang coba Kiki, apa? Coba rukun puasa, coba sebutkan. Rukun puasa Yang pertama, artinya niat puasa menyalurkan hendaknya dilakukan pada malam hari. Terus selanjutnya Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah itu adalah rukun-rukun puasa, yaitu niat. Niat itu dilakukan sebelum subuh. Ya kalau bisa ya kalau bisa ya waktu malam hari ketika tarawih. Makanya puasa sholat tarawih kan imam selalu memimpin membaca niat itu untuk mengantisipasi jika besoknya itu mungkin tidak sahur, kelupaan, tidak. Terus akhirnya dia tidak niat, jadi diucapkan waktu selesai sholat tarawih. Nah itu untuk mengantisipasi. Jadi niat itu hendaknya diucapkan, hendaknya niat itu wajib di dalam hati. Saya ingin puasa dalam nilai ta'ala, dalam hati. Jika diucapkan itu hukumnya sunnah, hanya untuk memantapkan niat dalam hati gitu. Terus yang selanjutnya yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah kan kita sudah dijelaskan kan yang membatalkan puasa apa saja kan tadi, makan, minum, terus memasukkan hal-hal yang lubang yang di dalam tubuh seperti hidung, telinga, mulut, terus bagian depan dan belakang, kubur, dubur. Nah itu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah itu jika salah satu rukun ini kelewat, entah itu niatnya atau entah itu dia itu batal puasanya, menahan diri, hal-hal yang batal puasa itu tidak terpenuhi. Nah ini puasanya menjadi tidak sah, bahkan puasanya batal. Jadi dia wajib mengqadha pada hari lain di luar bulan suci Ramadan, seperti itu. Nah sekian mungkin
pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi anak-anak. Bapak mohon maaf yang yang sebesar-besarnya bila mana masih banyak kekurangan, kekhilafan dalam segi ucapan atau penyampaian yang mungkin tidak enak seperti itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjut pelajaran minggu depan. Kita lanjuti pelajaran minggu depan pada minggu depan. Nah, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.